khotbah saya hari ini ialah tinggal tetap di dalam Yesus. Bagaimana kita di dalam masa-masa seperti ini kita tetap kuat, tetap tinggal, karena masalah membuat kita ini undur dari Tuhan. Wes enggak Tuhan-Tuhanan lagi. Nah, pesan Tuhan di masa-masa seperti ini kita baca Roma 8 ayat yang pertama. Oleh karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, dan tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mari kita baca ayat 1 Yohanes 3 ayat 6. Setiap orang tetap tinggal di dalam Dia, ia tidak berbuat dosa. Silakan duduk, ya. Penting yang kita perhatikan ialah di dalam Tuhan tidak ada penghukuman. Biasanya kalau kita melihat mungkin diri kita sudah salah, aku tidak layak, membuat kita ini mundur. Aku malu ke gereja karena hidupku gini. Orang banyak menghujat aku, orang banyak mengata-ngatai aku, membicarakan aku. Aku malu, membuat kita tidak ke gereja. Di dalam Tuhan hanya ada pembenaran. Di dalam Tuhan ada pengudusan, bukan penghukuman. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, sekalipun kamu ke penjara, penjinah, penjudi, perampok, penjahat, pembunuh sekalipun, di dalam Tuhan tidak ada penghukuman. Amin. Tidak ada penghukuman. Itulah kasih Allah. Buktinya Dia yang sudah bayar. Ketika Dia berkata, saudara yang bersalah sebenarnya saudara yang disalib, saudara yang mengalami sengsara, yang mengalami kematian, tapi Dia berkata, akulah korbannya. Segala dosamu, segala perbuatanmu sudah dipikul oleh Yesus. Amin. Itulah sebabnya mari kita sadari di dalam Tuhan tidak ada penghukuman. Kalau kamu jangan hina orang tuamu, terima dia. Jangan kurang ajar, jangan kutuk orang tua. Ya, terima apa adanya. Kalau dikasih bagus makanan enak, ya puji Tuhan. Kalau tidak, apa adanya dimakan. Jangan dituntut. Orang tuamu sakit, ya, dari kecil. Orang tua kadang jadi pembohong. Ketika makanan cuma sedikit, itu yang enggak, mami kenyang kok, makan supaya anak-anak ini makan. Ya, itu perjuangan orang tua. Nah, kembali, ayo, ini banyak anak muda. Kita hormati orang tua kita, belajar berpadan dengan yang ada, sekolah yang benar. Besok kamu kepenak, kamu bisa. Kita perhatikan bagaimana terima apa yang Tuhan beri. Ucap sebut terima kasih Tuhan. Ketika kita bisa memiliki hati yang melekat kepada Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. God is my provider. Filipi 3 ayat 14 berkata, Filipi 3 ayat 19 berkata, Allahku memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Jangan mengeluh, jangan mengeluh dalam keadaan pandemi seperti ini. Tetap tegak berdiri, percaya Tuhan. Segala perkara, Filipi 3 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memelihara aku. Amin. Amin. Jangan goyah, tetap tegak. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Sekalipun
Dia tetap menunggu. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kesantosaan kepadamu. Amin. Amin. Pegang terus firman Tuhan dan percaya. Jadi Tuhan kita luar biasa. Jangan nuntut orang lain. Jangan nuntut, mamaku udah kasih aku, papaku udah kasih ini, papaku tidak tanggung jawab, papaku tidak tanggung jawab. Tuhanku tanggung jawab. Amin. Jangan nuntut orang lain, itu tidak baik. Tuntut diri sendiri untuk lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengenal Tuhan, pegang dan janjinya ya dan amin. Amin. Ya. Nah, bagaimana kalau kita hidup dalam Tuhan? Kalau kita di dalam Tuhan, dikatakan yang terakhir tadi, tidak hidup menurut daging, tidak hidup menurut kesukaan daging. Daging ini suka apa? Males, makannya yang enak, minta wah gengsi, ya. Tidak hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh, ya. Roh Kudus berkata, nah kasihi, ampuni, nah nerima, ya Tuhan aku nerima. Suara itu besarkan daripada kita suara daging kita. Kalau roh kita ini kita bersepakat dengan tubuh kita, dengan jiwa kita, kita menang. Tapi kalau roh kita diamkan dagingnya aja sing dipenake. Aku harap kayak gini, aku harap kayak gini. Kita tidak jadi di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan kita akan hidup menurut roh. Roh itu suaranya lembut di dalam hati kita. Amin. Amin. Saudara pasti dengar. Kalau saudara mau makan, ada suaranya, mak jangan pukul temanmu, jangan pukul adikmu, ya ada itu suara roh. Tapi kurang aja temanmu adikmu, duit aku pukul. Ternyata bukan itu suara. Ya jangan sabar. Itu suara roh. Kalau kita sabar, ya apa? Tuhan pembela kita. Amin. Kalau kita sudah ngantemi sendiri, balas sendiri, Tuhannya diem aja. Kono karepmu. Ya. Nah. Terus kenapa kita harus ada di dalam Yesus? Sebab untuk tinggal di dalam Tuhan, next ya. Sebab yang tetap tinggal di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita tidak mau berbuat dosa lagi. Ya, orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Itu sebabnya kita perlu hidup di dalam roh, tetap tinggal di dalam Dia, tidak berbuat dosa. Hati kecil berkata jangan. Tapi orang yang tidak di dalam Dia pasti berani melanggar. Takutnya sama orang, pokoknya aja ngomong buruk sih ya, pokoknya jangan ngomong. Tidak perlu saya tahu. Takutlah akan Tuhan. Jangan takut pada manusia. Jangan takut dilihat orang. Takutlah kepada Tuhan, karena mata Tuhan melihat. Mari kita jaga hati kita ini loh. Jaga hati kita. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, yang selanjutnya, bagaimana tetap tinggal di dalam Kristus? Filipi 2 ayat 5. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Hendaklah kamu hidup bersama, naruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran kita sesuai dengan pikiran Kristus Yesus. Pikiran dan kehendak kita seperti yang ada di
di dalam Kristus Yesus. Bukan di dalam pikiran kita, tapi semua pikiran yang ada dalam Kristus Yesus. Supaya kita tinggal tetap di dalam Yesus, hiduplah menurut roh, bukan menurut daging, dan hidup dalam pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus Yesus. Bukan pikiran kita, perasaan kita, tapi pikiran dan perasaan itu menggambarkan jiwa. Betul? Pikiran, perasaan, jiwa kita. Maka Daud berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Kita juga berkata, jiwa ini harus dikalahkan. Amin. Jiwa harus tunduk kepada Tuhan. Markus 10 ayat 15, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, dia tidak akan masuk ke dalamnya. Masuk kayak anak kecil itu kalau kita sama papa kita, Bapak, ini ya aku tidak mengerti, aku tidak komplain dengan Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan ini, tetapi hidupku kayak gini. Anak kecil itu pasrah, dibawa kemana saja dengan orang tuanya, berserah. Itu yang Tuhan mau. Kita ini pasrah, tunduk kepada Tuhan. Untuk masuk kerajaan Allah, kita tunduk dan melakukan seperti seorang anak kecil. Tidak komplain dengan bapak. Anak kecil itu tulus, polos, percaya total kepada bapaknya. Bapak kita Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhanku memenuhi, Tuhanku mengampuni aku, Tuhanku mengasihi, menggendong aku di saat aku. Mau kesaksian. Sebelum Om khotbah ini, Om ini pusing terus, pilek. Kayak gini caranya Om tidak bisa khotbah. Om kontak anak Om semua. Mami pada bilang doakan Mami. Padahal minggu Mami khotbah. Om sudah bilang sama Cikan, tolong pastor suruh siap-siap kalau Om sakit, Om tidak bisa khotbah. Tapi saya menangis, saya berdoa dengan Tuhan. Tuhan, aku mau melakukan apa yang Kau mau. Iblisnya kurang ajar Tuhan, aku dikasih pileknya enggak berat loh. Soal naik lagi ini air bisa netes sendiri. Misi masker ini sampai basah, bersih terus. Waduh, tak minumnya gede kalsium, biasanya sehari mandek. Ini enggak, 2 malam masih kayak gini. Saya berdoa Tuhan, iblis kan pengen supaya saya tidak menyampaikan ini, supaya tidak anak-anak tidak tahu bagaimana bertahan di dalam goncangan. Iblis mau kalian tergoncang, tapi Tuhan mau kalian tidak tergoncang. Nah, kemarin aku sudah sembuhkan engkau kan? Oh iya Tuhan, aku sudah sembuh. Langsung saya ngomong sama anak-anak saya, puji Tuhan, Mami sudah sembuh. Sampai saat ini aku disembuhkan, bukan karena obat, bukan karena dekosi, tapi karena Tuhan mau saya menyampaikan firman Tuhan. Amin. Dalam hidup, ketika saudara akan melakukan pekerjaan Tuhan untuk menguatkan orang, kadang iblis ini pakai pikiran dan perasaan, yaitu malas. Tapi kita yang tahu apa rancangan Tuhan, kita tidak tergoyahkan, kita maju terus, kita kalahkan iblis, kita injak iblis, kita lebih dari pemenang karena Kristus sudah menang. Kubur tidak bisa menahan dia, dan Yesus naik ke surga, ya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia akan datang kembali menjemput saudara dan saya yang tetap teguh berdiri di hadapan Tuhan. Amin. Renungan yang kedua, sudahkah kita di dalam Kristus dan tidak hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh kita? Yang ketiga, sudahkah kita tinggal di dalam Dia sehingga Dia
sehingga kita tidak berbuat dosa lagi. Kita tinggal di dalam Tuhan dan tidak berbuat dosa lagi, tidak punya pikiran jelek, tidak berkata-kata jelek terhadap satu dengan yang lain, tapi dari perkataan kita, perkataan yang membangun, bukan yang meruntuhkan. Yang keempat, adakah pikiran dan perasaan Kristus hidup dalam Anda? Itu memimpin hidupmu. Yang kelima, adakah ketulusan dan kepolosan di dalam kita mengiring Tuhan seperti seorang anak kecil? Inilah saatnya. Yang keenam, kita kembali supaya hal-hal tersebut membuat kita tetap kuat tinggal di dalam Yesus. Amin. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau baik buat kami. Kami mau hidup, belajar hidup menurut Roh. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu. Terima kasih buat firman-Mu, sehingga setiap kami tidak tergoncangkan apapun, bukan karena gagah dan kuat kami, tapi karena setiap firman yang menguatkan kami, penyertaan Tuhan yang selalu ada pada kami, Immanuel, sehingga kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Janji Tuhan nyata. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami pun rela bersatu dengan kematian Kristus, supaya kuasa kebangkitan Kristus nyata atas kami. Terima kasih. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Bapak, terima kasih buat firman Tuhan, buat bulan ini, bagi setiap umat-Mu, setiap jemaat, setiap kami pribadi, bahwa kekuatan Tuhan menjadi bagian kami, dan kami percaya kami akan tetap tinggal ketika kami makan tubuh-Mu Tuhan. Kami bersatu dengan kematian-Mu. Kami pun rela terpecah bagi yang lain, supaya kuasa kebangkitan-Mu nyata atas kami. Di dalam nama Yesus, mari kita makan bersama. Haleluya. Mari angkat anggur di atas kepala kita. Bapa, inilah darah-Mu, darah perjanjian, darah anak domba Allah yang menghapus segala dosa dan kelemahan kami. Darah-Mu tercurah karena kejahatan kami, karena pemberontakan kami, karena kutuk yang turun atas kami. Tapi oleh darah-Mu kami dikuduskan, dilayakkan, disucikan. Kami dibenarkan. Darah-Mu yang tercurah ini boleh menjadi bagian di dalam hidup kami. Ketika kami minum darah-Mu, kami pun boleh tercurah untuk saudara-saudara kami yang lain, sehingga kuasa kemenangan terjadi atas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita minum bersama. Makasih ya Bapa, bersekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, Kau nyata di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Makasih ya Bapa, dalam nama Yesus.